Pernahkah Anda merenungkan teka-teki Atlantis, kota legendaris yang lenyap tanpa jejak? Kota yang tenggelam dan diselimuti misteri ini telah membuat para cendekiawan, sejarawan, dan pemimpi terpesona dan penasaran selama berabad-abad. Keberadaannya yang penuh teka-teki, atau mungkin ketiadaannya, telah memicu perdebatan dan teori yang tak terhitung jumlahnya, membuatnya menjadi bahan pokok dalam budaya populer dan simbol yang tidak diketahui. Atlantis, yang diduga sebagai utopia, dikatakan sebagai dunia dengan kemajuan dan kemakmuran yang tak tertandingi. Sebuah negara kepulauan yang kaya akan emas, perak, dan sumber daya berharga lainnya, yang penduduknya terkenal sangat bijaksana melebihi usia mereka. Namun, masyarakat utopis ini konon tenggelam ke dalam lautan dalam satu hari dan satu malam yang penuh kemalangan, tanpa meninggalkan jejak. Hilangnya Atlantis secara tiba-tiba tanpa adanya bukti konkret hanya menambah lapisan pada teka-teki Atlantis. Dan ketika kisah Atlantis bergema selama berabad-abad, kisah ini telah menemukan tempat yang menonjol dalam kesadaran kolektif kita. Hal ini telah menginspirasi banyak karya sastra, film, dan bahkan video game. Dari 20,000 Leagues Under the Sea, karya Jules Verne, hingga film blockbuster Atlantis: The Lost Empire, misteri Atlantis telah memicu imajinasi dan keingintahuan kita. Ini telah menjadi simbol utama peradaban kuno yang hilang dan pencarian abadi manusia untuk mengungkap masa lalu. Namun terlepas dari prevalensinya dalam budaya populer, sifat asli Atlantis tetap diselimuti ketidakjelasan. Apakah ini hanya isapan jempol belaka dari imajinasi kuno, sebuah kisah peringatan tentang keangkuhan dan kejatuhan? Atau adakah kota yang nyata yang mengilhami legenda tersebut? Teori-teori yang ada sangat beragam, mulai dari penjelasan historis yang masuk akal hingga spekulasi yang tidak masuk akal. Beberapa orang berpendapat bahwa Atlantis adalah korban bencana alam seperti tsunami atau letusan gunung berapi, sementara yang lain mengusulkan penjelasan yang lebih fantastis, seperti keterlibatan alien atau portal antar dimensi. Jadi, dari manakah kisah Atlantis berasal? Mari kita selidiki kronik sejarahnya. Setiap teori, setiap dugaan, menambahkan satu bagian lagi pada teka-teki yang rumit ini. Saat kita menyaring pasir waktu, kisah Atlantis terus memikat kita, mengingatkan kita akan daya tarik hal-hal yang tidak diketahui dan pengejaran kita yang tiada henti akan kebenaran. Perjalanan kita dimulai di Yunani kuno, tempat penyebutan Atlantis pertama kali dicatat. Mari kita kembali ke masa lalu, lebih dari 2000 tahun yang lalu, ke era seorang filsuf yang kata-katanya terus bergema selama berabad-abad. Namanya Plato, nama yang identik dengan pemikiran yang mendalam dan penyelidikan yang mendalam. Dialog Plato, Timaeus, dan Critias adalah satu-satunya sumber asli yang diketahui yang merujuk pada kota Atlantis yang hilang. Namun, apakah Atlantis menurut Plato? Dalam dialognya, ia berbicara tentang kerajaan yang kuat dan maju, sebuah mercusuar peradaban yang tidak ada duanya. Dia menggambarkannya sebagai utopia kemegahan arsitektur dengan istana-istana megah, kanal-kanal, dan pelabuhan-pelabuhan yang semuanya dimungkinkan oleh pengetahuan canggih bangsa Atlantis. Namun ini bukanlah kisah kemenangan, melainkan tragedi. Menurut Plato, Atlantis tidak disukai oleh para dewa. Dalam satu hari, satu malam bencana, peradaban besar ini dikatakan telah tenggelam ke dalam lautan. Kerajaan yang dulunya berkembang pesat dengan teknologi canggih dan kekayaan yang luar biasa, menghilang di bawah ombak, tidak pernah terlihat lagi. Kisah ini, seperti yang diceritakan oleh Plato, bukan sekadar kisah sejarah, tetapi juga pelajaran moral. Atlantis, dalam keangkuhannya, telah menentang para dewa, dan untuk itu, ia harus membayar mahal. Hal ini menjadi peringatan bagi semua kekuatan ilahi, dan konsekuensi dari ambisi yang tidak terkendali. Namun, apakah ini hanya dongeng, mitos yang dibuat oleh salah satu pemikir terbesar dalam sejarah? Atau, adakah inti kebenaran dalam kata-katanya? Mungkinkah tempat seperti itu benar-benar ada, hanya saja hilang ditelan waktu dan air pasang? Misteri ini semakin dalam, dan semakin kita menyelidikinya, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Apakah Atlantis itu nyata, atau hanya khayalan dari renungan filosofis Plato? Dan jika itu nyata, di manakah lokasinya? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang telah menggoda para cendekiawan dan penjelajah selama berabad-abad. Dengan demikian, kisah Atlantis yang luar biasa lahir, menangkap imajinasi generasi yang akan datang. Misteri Atlantis, baik fakta maupun fiksi, terus memikat kita, menarik kita ke dalamannya yang penuh teka-teki. Setelah berabad-abad berlalu, ketertarikan terhadap Atlantis semakin meningkat,
memicu berbagai ekspedisi. Kota yang sulit dipahami, diselimuti misteri dan pengetahuan, mengundang para penjelajah dari seluruh penjuru dunia, masing-masing berharap untuk mengungkap rahasianya dan menjawab pertanyaan kuno. Di manakah Atlantis? Selama berabad-abad, tak terhitung upaya yang telah dilakukan untuk menemukan kota yang penuh teka-teki ini. Beberapa penjelajah percaya bahwa kota ini tersembunyi di bawah ombak biru Laut Mediterania, sebuah wilayah yang syarat akan sejarah kuno dan kaya akan harta karun arkeologi. Para penyelam menyelami kedalaman, para arkeolog menyisir pantainya. Namun kota Atlantis yang hilang itu masih belum ditemukan. Yang lain yakin bahwa Atlantis terletak di jantung Karibia, pulau-pulau yang rimbun dan perairan biru kehijauan yang menawarkan janji menggiurkan tentang rahasia tersembunyi. Ekspedisi diluncurkan, peta digambar, dan teori-teori diputar. Tetapi Karibia, dengan segala keindahannya, menyimpan rahasianya dengan baik. Lalu ada orang-orang yang berani melihat melampaui apa yang diharapkan, di luar batas-batas dunia yang dikenal. Mereka mengusulkan bahwa Atlantis sebenarnya terletak di tempat yang paling tak kenal ampun dan tidak mungkin, Antartika. Menurut mereka, tanah yang dingin dan sunyi ini pernah menjadi rumah bagi peradaban yang berkembang pesat yang secara tiba-tiba dan tragis musnah, dan hanya menyisakan bisikan-bisikan tentang keberadaannya. Ekspedisi ke Antartika penuh dengan bahaya dan kesulitan. Namun daya tarik Atlantis mendorong para penjelajah ini. Setiap lokasi yang diusulkan memiliki daya pikatnya sendiri, janji penemuannya sendiri. Namun, untuk semua ekspedisi yang diluncurkan, untuk semua teori yang diusulkan, lokasi Atlantis tetap menjadi misteri. Setiap ekspedisi yang gagal hanya memperdalam teka-teki itu dan menambah daya tarik. Atlantis tampaknya sama sulitnya dengan kabut pagi, selalu berada di luar jangkauan, selalu tidak terlihat. Ia menari-nari di tepi pemahaman kita, sebuah misteri yang menggoda yang tetap tak terpecahkan. Namun, terlepas dari pencarian tanpa henti ini, Atlantis tetap sulit dipahami, memicu aura misterinya. Di era modern, pencarian Atlantis telah mengalami perubahan yang menarik dengan teori-teori yang berlimpah. Ketika kita menyelidiki lebih dalam tentang pencarian modern ini, kita menemukan diri kita terjerat dalam jaringan ide yang beragam dan menarik. Salah satu teori yang telah mendapatkan daya tarik yang signifikan adalah bahwa Atlantis bukanlah sebuah kota secara harfiah, melainkan sebuah metafora yang diciptakan oleh filsuf kuno Plato. Para pendukung teori ini berpendapat bahwa Plato dikenal dengan tulisan-tulisan alegorisnya, dan bahwa Atlantis adalah sebuah perangkat naratif, sebuah utopia fiksi yang digunakan untuk menyampaikan ide-ide filosofisnya. Jika Atlantis memang merupakan metafora Plato, maka pencarian Atlantis secara fisik mungkin akan sia-sia belaka. Namun, tidak semua teori menepis keberadaan Atlantis secara fisik. Beberapa orang berpendapat bahwa Atlantis adalah kenangan akan peradaban Minoa, yang maju pada masanya dan hancur akibat letusan gunung berapi dahsyat sekitar 3.500 tahun yang lalu. Sisa-sisa peradaban ini, yang ditemukan di Pulau Kreta dan Santorini, memiliki kemiripan yang mencolok dengan deskripsi Plato tentang Atlantis. Mungkinkah legenda Atlantis lahir dari abu peradaban Minoa? Kemudian, ada teori yang membawa kita keluar dari planet kita. Beberapa orang berspekulasi bahwa Atlantis adalah koloni makhluk luar angkasa, tempat bagi alien untuk mengamati dan berinteraksi dengan manusia purba. Para pendukung teori ini menunjuk pada teknologi dan pengetahuan canggih yang dikatakan dimiliki Atlantis, menunjukkan bahwa ini berada di luar kemampuan peradaban manusia purba. Teori-teori ini, meskipun bervariasi, semuanya berusaha menjawab pertanyaan yang sama. Apa kebenaran di balik Atlantis? Teori-teori ini mencerminkan pengejaran pengetahuan yang tiada henti dan pencarian kita untuk mengungkap misteri masa lalu kita. Kebenaran mungkin ada di luar sana, menunggu untuk ditemukan, atau mungkin tetap sulit dipahami, tersembunyi di kedalaman sejarah dan imajinasi manusia. Teori-teori ini, betapapun beragamnya, semuanya memiliki satu benang merah yang sama, daya tarik abadi kota Atlantis yang hilang. Jadi, di mana posisi kita saat ini dalam pencarian untuk mengungkap kebenaran tentang Atlantis? Pencarian Atlantis, kota yang hilang dalam dongeng, masih terus berlanjut hingga hari ini. Meskipun ada banyak teori, ekspedisi, dan perdebatan ilmiah, misteri ini masih belum terpecahkan. Beberapa orang percaya bahwa kota ini terletak di kedalaman Samudra Atlantik, yang lain menunjuk ke arah Mediterania, sementara beberapa orang berpendapat bahwa kota ini tidak pernah ada secara fisik,
melainkan hanya sebuah konsep metafora. Dalam menghadapi ketidakpastian dan kontradiksi seperti itu, daya tarik Atlantis hanya tumbuh, teka-teki yang semakin dalam setiap tahunnya. Misteri ini telah mendorong para penjelajah, sejarawan, dan ilmuwan untuk terus melakukan pencarian tanpa henti, memicu keingintahuan mereka, dan mendorong ambisi mereka untuk mengungkap kebenaran. Namun, dampak Atlantis tidak hanya di bidang akademis. Atlantis telah menyusup ke dalam literatur, film, dan budaya populer kita. Dari 20,000 Leagues Under the Sea, karya Jules Verne, hingga film laris Atlantis, The Lost Empire, legenda ini telah mengilhami banyak sekali kisah tentang kota bawah laut dan peradaban maju. Pengaruh legenda juga tidak terbatas pada fiksi. Legenda ini telah digunakan sebagai metafora dalam diskusi filosofis, menyentuh tema-tema utopia, keangkuhan, dan kebangkitan dan kejatuhan peradaban. Kisah ini berfungsi sebagai kisah peringatan, mengingatkan kita akan potensi konsekuensi dari mengabaikan keseimbangan antara kemajuan dan keberlanjutan. Dalam budaya populer, Atlantis adalah simbol misteri dan petualangan. Atlantis telah menjadi subjek dari berbagai permainan video, buku komik, musik, dan bahkan atraksi taman hiburan. Ini mewakili kehausan manusia akan pengetahuan, daya tarik dengan hal-hal yang tidak diketahui, dan keinginan bawaan untuk mengeksplorasi dan menemukan. Maka, saat kami menggali lebih dalam misteri ini, dan saat kami terus mencari jawaban, kami menjaga legenda Atlantis tetap hidup. Kami meneruskannya kepada generasi berikutnya, menginspirasi mereka untuk bertanya, mengeksplorasi, dan berimajinasi. Meskipun misteri Atlantis terus membingungkan kita, satu hal yang pasti, legenda Atlantis akan terus membuat penasaran dan memikat imajinasi manusia selama beberapa generasi ke depan.